Halo, aku Dimas. Halo, aku Farah. Halo, aku Eka. Halo, aku Danda. Halo, aku Dini. Halo, aku Elis. Kami mahasiswa magang di PKBI Lampung. First impression aku juga baru tahu kalau ada PKBI di Lampung dan kantornya sepi awalnya. Ternyata ada penghuninya kantornya, jadi baru tahu juga. First impression aku sendiri, PKBI jauh dari rumah juga. Baru pertama masuk ke sini pun rasanya kayak rumah aja gitu, rumah yang siang ditinggal sama orang-orang lagi kerja gitu. Jadi kayak sepi aja gitu. First impression aku itu kagum. Kenapa bisa kagum? Karena pas pertama kali ngeliat gedungnya itu kayak keren aja. Satu gedung ada include klinik plus kantor. Tahu PKBI itu karena direkomendasiin sama dosen tamu. Dan aku juga nggak tahu ternyata PKBI itu adalah suatu lembaga yang menaungi sebuah mensuarakan kepada masyarakat bahwasannya lembaga ini tuh mengedukasi bukan tentang melarang orang banyak mempunyai anak itu tidak boleh, tapi melainkan bagaimana anak itu lebih memakmurkan kondisi di keluarganya gitu. First impression aku tentang PKBI, jujur aku nggak tahu apa itu PKBI. Kalau nggak dikasih tahu sama dosen tamu yaitu Bapak Budi, beliau yang merekomendasikan juga. Aku pikir PKBI itu adalah sebuah kantor milik swasta gitu. Ternyata PKBI adalah NGO pertama di Indonesia. Asing banget waktu itu. Terus pas kesini juga, aduh maaf banget ini gedungnya horor banget gitu. Kayak dari luar tuh kayak gedung tua, horor. Tapi pas ke dalam kayak yang, oh ternyata ada kliniknya ya, oh ternyata kantornya nyatu ya sama klinik, ternyata ada kantor di atasnya. Terus pas join gitu seminggu 2 minggu, oh ternyata banyak juga aktivitasnya, kegiatannya gitu. Sesuai namanya, kita disuruh membuat konten edukasi tentang seksual dan isu-isu remaja. Di dalamnya ada banyak tema, yaitu pubertas, kekerasan seksual, mental health, bullying, dan masih banyak. Nah, kita di sini dibagi penanggung jawabnya untuk ngehandle tema-tema yang udah dibagi tadi. Terus konten tersebut bakal diposting di Instagram dan di TikTok PKBI Lampung. Oke, kalau program selanjutnya itu ada ngocek, yang mana itu adalah singkatan dari ngobrol cerita kita. Nah, ngocek sendiri dilakukan di IG Skala PKBI, yang mana kita bakal ngundang-ngundang narasumber yang kredibel di bidangnya. Seperti kemarin kita bahas tema-tema sebelumnya itu ada meningkatkan kepercayaan diri di media sosial, ada public speaking, dan lainnya. Dan durasi yang ditentukan dari kita sendiri itu kurang lebih 1 jam. Dari ngocek sendiri kita bakal cerita-cerita pengalaman santai sih di situ sama narasumber. Dan di akhir sesi itu ada sesi tanya jawab sama penonton-penonton yang ada di Skala PKBI. Kebetulan aku waktu itu jadi orang pertama atau PJ pertama yang melakukan ngocek, yang mana waktu itu pengalaman pribadi aku susah jaringan. Terus di videonya itu muka aku nggak muncul. Jadi gimana caranya? Aku akalin buka dua live gitu, yang satunya buat live, satunya buat nonton muka aku sendiri gitu, karena nggak muncul di aku doang gitu, kalau di narasumbernya ada gitu sih mungkin. Jadi itu kan singkatan dari Focus Group Discussion. Nah, dari awal kita magang, kita tuh udah dikasih timeline bahwasannya kita akan mengadakan FGD 3 kali dengan tema yang masih linear. Nah, kemarin kita sempat ngebahas tentang isu-isu perempuan dan anak, yang mana awal itu kita ngebahas tentang peran jurnalisme terhadap perempuan dan anak. Lalu yang kedua itu ada keterwakilan anak muda. Dan yang ketiga ini kita ada Road to HKTP, itu juga masih linear tentang pembahasan perempuan dan anak. Runtutan acara di FGD ini, kita mengundang narasumber yang kredibel di bidangnya untuk membawakan materi-materi untuk brainstorming audiens tentang tema-tema yang sudah kita angkat. Lalu audiens juga kita berikan fasilitas untuk berdiskusi secara kelompok, yang mana mereka akan mendiskusikan sebuah studi kasus yang sudah disediakan oleh fasilitator gitu. Aku baru pertama kali ngejalanin FGD selama
selama hidup aku itu pas ya magang ini di PKBI ini itu seru banget karena kita bisa apa ya, saling sharing pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Nah, di audiens kita sendiri itu kita mengundang macam-macam organisasi dan instansi banyak di sekitar kampus ini gitu. Jadi kan dengan adanya organisasi dan instansi tersebut itu makin banyak relasi dan pengetahuan yang kita tahu gitu. Nah, terus juga di FGD terakhir kita ini kita akan mengangkat sebuah koalisi itu diharapkan akan menciptakan generasi muda yang proaktif, memiliki kapasitas yang mumpuni, serta mampu berperan dalam menciptakan perubahan yang lebih positif lagi. Webinar itu hampir sama kayak FGD. Yang membedakannya, kalau webinar itu kita pertemuannya secara online, kalau FGD kita secara langsung face to face atau offline gitu kan. Syukurnya kita mendapatkan 3 kali kegiatan jadwal webinar. Persiapannya sendiri itu sangat deg-degan sih menurut aku. Mulai dari mengundang audiensnya, dari 3 tema tadi yang telah kita selenggarakan, kita mengangkat tema terkait mengenai kepercayaan diri, terus urgensi pernikahan anak, dan mental health. Nah, kita sendiri untuk narasumbernya kita mencari dari berbagai macam kalangan, baik anak-anak remaja ataupun dari berbagai macam instansi. Pengalaman aku sendiri sih, kalau nge-handle webinar itu deg-degan. Karena menurut aku pertama kali aku jadi, mungkin udah sering ya presentasi di kelas gitu, tapi yang membedakan jadi MC di webinarnya itu kayak, oh karena dari orang-orang yang ikuti Zoom meeting itu, dari perwakilan-perwakilan organisasi atau instansi yang masuk bergabung di meeting itu, jadi aku ngerasa kayak nervous gitu kan, kayak wah gila ini keren-keren banget orangnya, jadi kok gak deg-degan. Yang biasanya mungkin teman-teman sekelas, dan ini teman-temannya kayak audiensnya gitu lebih orang-orang keren, jadi kayak wah keren. Sosialisasi ya, selama magang di PKBI kita ada 3 kali sosialisasi. Yang pertama banget itu di ini, day ke-6 kita magang, kita sosialisasi ke LPKA. LPKA itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lapas yang ada di Masbat Tergineneng. Nah, first impression ke sana itu takut karena kan udah notabene lapas ya, jadi kayak udah kepikirannya takut aja gitu. Ternyata enggak, kita disambut baik, bahkan mereka tuh sangat antusias menyambut kita di sana sosialisasi dengan membawakan tema kesehatan mental, judulnya itu tentang kesadaran mental health. Setelah kita ngasih materi, kita tuh di sana bina suasana dengan buat SDG. Setelah SDG kita buat kelompok. Di kelompok itu kita ngobrol, sharing, discuss. Gimana sih, ada nggak kamu kecemasan selama di sini? Ketakutan apa yang pernah kamu alami di sini? Terus gitu. Pokoknya sharing aja biar nyaman. Setelah itu kita ada sosialisasi kedua di SMK Negeri 1 Bandar Lampung, masih dengan tema kesehatan mental dengan judulnya jihad dan urgensinya. Terus kita di sana bina suasana lagi, kita juga ngobrol, sesi tanya jawab. Setelah itu kita nge-scan barcode untuk mereka isi surveinya. Nah, lanjut di Kesbang Hall, itu sosialisasi di Hotel MSCA dengan tema sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan pengedaran gelap narkoba. P4GR itu khusus di Provinsi Lampung untuk remaja remaja. Jadi dihadirin oleh anak SMA dan SMK di Bandar Lampung. Scan barcode, mereka lalu isi survei. Nah, untuk apa sih survei itu? Jadi dari mini survei itu kita menghasilkan 200-an responden yang nantinya akan kita olah data tersebut. Dari hasil survei itu kan kurang lebih dapat 200-an responden. Nah, dari responden tersebut kita analisis, kita buat karya tulis. Kalau film pendek, mungkin film pendek dari beberapa kegiatan di timeline kita tuh kegiatan yang paling memakan effort kali ya. Karena beneran se-effort itu, baik dari mental pun juga fisik gitu kan ya. Kalau dari kita sendiri itu bikin film pendek, angkat temanya nggak yang aneh-aneh sih, masih berkaitan sama bidang PKBI dan juga isu-isu anak muda sekarang. Kita ngangkat film tentang sandwich generation gitu. Dan ini karena ini film pendek ya, jadi paling durasinya mungkin 5-10 menit aja. Terus juga selama syuting ya pastinya karena banyak kepala tadi gitu ya, teamwork, jadi ada aja gitu kesulitannya. Entah kita yang nggak kompak atau karena udah terlalu sore jadi keburu-buru pengen pulang kemarin itu pas syuting. Kalau buat alur nanti deh ya, lihat aja. Makanya ditonton filmnya.
Suka duka aku, sukanya dapat pengalaman banyak yang baru pastinya, terus dapat orang-orang kenalan baru yang lingkupnya keren-keren orangnya. Terus dukanya di PKBI itu aku kalau pulang dari kantor itu kan sore, itu kan macet pol. Rasanya sih pengen terbang aja. Kalau sukanya itu banyak banget. Contohnya kayak kalau aku sendiri ketika kita sosialisasi keluar sih. Karena ketika kita sosialisasi keluar kita dapat ketemu sama orang-orang baru, terus pengalaman baru, teman-teman baru gitu. Nah, terus kalau dukanya, kalau lagi banyak tugas di luar aja sih, kayak contoh kita kan jadi manusia akhir, terus ngurus organisasi di kampus juga. Jadi kayak kalau tugasnya numpuk-numpuk tuh kayak sedih aja gitu mau ngerjain yang mana gitu. Ini banyak banget. Itu yang pertama, kita dapat pengalaman, ini lebih ke aku sendiri, itu lebih banyak pengalaman dan pengetahuan yang baru. Kita bisa dapetin itu dari relasi-relasi yang baru kita dapat selama kita di magang sini. Terus selama kita kenal sama orang baru, itu kan jadi makin banyak ya relasinya. Selama magang juga itu kita dibebasin untuk berekspresi. Jadi itu kayak nggak terlalu banyak tuntutan dari kakak-kakaknya sendiri. Untuk dukanya sendiri itu apa ya, mungkin dari karena banyak kepala itu jadi nggak semuanya tuh satu pemikiran, jadi kadang kayak ya seksak sedikit pernah lah. Dari suka dulu ya. Sukanya aku tuh di PKB itu ternyata antara eksekutif, antara remaja ataupun teman magang tuh bener-bener dibebasin gitu, diekspresiin kayak dianggap kayak adiknya atau teman gitu kan. Terus kalau ngeliat kegiatannya juga banyak banget sih, padat banget sumpah, kayak nggak ekspektasi yang tadinya kayak kegiatan mungkin kantor yang sepi, yang kita kira awal sepi, ternyata di situ kegiatannya banyak banget. Terus dukanya aku sih kurang maksimal ya, untuk dukanya sama magang ternyata kurang maksimal karena dari aku sendiri mungkin di antara teman-temannya aku yang paling bebal, kurang maksimal, dan aku minta maaf sih. So itu sih. Sukanya banyak banget karena dapat lingkungan kerja kantornya di sini orang-orangnya bener-bener positive vibes. Kakak-kakak eksekutifnya itu tuh bener-bener ngomong kita banget, kayak aku tuh jadi adiknya dia gitu. Terus selama di sini tuh suka banget karena ketemu banyak orang-orang baru, dapat kenalan, relasi, dapat ilmu baru. Jadi suka banget sih di sini. Dukanya itu karena aku notabene mahasiswa kupu, masuk ke sini tuh kan termasuk organisasi ya, PKB itu agak kaget, shock banget ya. Dan benernya tugasnya itu udah ada timelinenya sendiri, cuma dukanya itu terus jauh. Sukanya itu tadi banyak pengalaman yang didapat, relasinya juga banyak, apalagi relasinya tuh nggak main-main gitu kan ya, temen-temennya juga temen-temen yang berkualitas gitu bahasanya. Apalagi kan aku di rumah aja gitu ya, jarang punya teman, jadi alhamdulillah dapat relasi dari sini tuh ya temen-temennya yang berilmu lah bahasanya. Terus dari pengalaman juga, kan sebelumnya aku ada pernah pengalaman magang cuman WFH, jadi nggak terlalu merasa gitu dunia kerjanya itu gimana. Tapi setelah magang ini kan WFO gitu ya, langsung ke kantornya kayak kerasa aja gitu suasana kantor, suasana kerjanya. Kalau buat dukanya, ya itu tadi karena aku introvert, sering di rumah, jadi kayak gini tuh capek banget. Padahal mah biasa aja sih kalau buat orang lain ya. Kalau buat aku ini tuh udah capek banget gitu kan, kayak beruntun, bukan hanya beruntun kegiatannya, bukan hanya kegiatan yang udah di timeline, kadang di out of timeline pun ada kegiatan dadakan gitu kan, tiba-tiba. Paling itu sih. Sama time managing aku kurang banget, aku mengakui itu. Dua kata aja. Ampun DJ. Pengalaman. Usahanya. Mantap. Gokil. Dua deh ya. Terima kasih PKBI. Terima kasih Mbak Fajar. Terima kasih Kak Cia. Terima kasih Kak Nisha. Terima kasih Kak Suka. Terima kasih Kak Farida. Terima kasih Kak Hasan. Bye. Namanya bener gak sih itu? Coba cek.